Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih. Beberapa waktu yang lalu dalam sebuah acara ada pertanyaan yang diajukan. Nah ini saudara ini menyitir akan kata-kata dari para polemikus agama lain yang menuduh bahwa Paulus itu adalah seorang penyesat. Karena apa yang diajarkan Paulus itu bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Nah, kemudian dijelaskan yang dimaksud adalah ayat Matius 5 ayat 18. Ini saya coba bacakan saudaraku ya. Ini adalah kata-kata dari Tuhan Yesus. Nah, ini polemikus agama lain ini mengambil ayat ini kemudian mempertentangkan dengan teologi Paulus gitu ya. Dan dia berkata bahwa Paulus itu penyesat. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, jadi nanti sampai akhir zaman, sampai kiamat, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, saudara, ini adalah perkataan Tuhan bahwa hukum Taurat itu tidak akan pernah lenyap. Satu titik pun, satu iota pun nggak akan pernah dihilangkan. Ya, ditiadakan. Jadi ini kata-kata Tuhan Yesus. Nah, kemudian rujukannya ada di dalam ini apa? Lukas, coba kita lihat saudaraku. Ini rujukan ya, rujukan ayat yang sama tapi versi Lukas, bunyinya demikian 16-17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Nah, di sini ada kata batal dan kemudian itulah yang dipertentangkan saudaraku dengan apa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus, sehingga tuduhan bahwa Paulus itu adalah penyesat itu muncul, saudara ya, dilontarkan kepada kita umat Kristen. Saya bacakan saudaraku ya, dalam Efesus 2 ayat 15. Nah ini pertentangan sehingga dikatakan Paulus itu penyesat ya. Jadi orang-orang Kristen yang percaya pada ajaran Paulus itu semuanya sesat gitu ya. Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ini Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, di dalam Kristus. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah, di sini kok batal? Padahal Tuhan Yesus bilang nggak bisa batal, kan gitu ya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Nanti dulu, saudaraku, saudara jangan bingung. Saya akan jelaskan akan dua pengertian batal, dua pengertian ditiadakan. Dalam Matius 5 ayat 18 ditiadakan, tidak mungkin ditiadakan, jadi akan tetap ada. Kemudian Lukas 16 ayat 17 tidak mungkin batal, tetap berlaku, gitu ya hukum Taurat itu. Nah, saudara, kita perlu ngerti bahwa hukum Taurat itu memang hukum dari Tuhan. Dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan hukum Taurat itu aturannya begitu berat, begitu sulit untuk ditaati, untuk dipatuhi. Itu yang dialami oleh Rasul Paulus sebagai seorang Farisi. Tetapi saudaraku, yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di sini, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat itu, artinya batal bagi orang yang percaya pada penyaliban Yesus Kristus untuk menebus dosa kita. Nah, kemudian
orang-orang yang percaya itu dikatakan mereka ada di dalam Kristus atau tinggal di dalam Kristus. Nah, saya harus mengajak Anda untuk melihat apa yang Rasul Paulus ajarkan di dalam surat Roma. Ya, ini sampai di sini saudara ngikuti, kita lihat Roma pasal 8. Coba ditayangkan ayatnya. Ayat 1 bunyinya apa, saudara? Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Penghukuman itu ada di dalam hukum Taurat. Kalau kamu begini, kamu ada hukuman ini. Kalau kamu melanggar, kamu ada hukuman. Kan begitu. Nah, bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, penghukuman itu tidak ada lagi. Itu yang dimaksudkan batal oleh Rasul Paulus ketika kita ada di dalam Kristus. Di luar Kristus, hukum itu tetap ada, tidak pernah ditiadakan dan tidak pernah dibatalkan. Paham ya? Jadi saudara bayangkan, Kristus itu taruh kata seperti satu wilayah. Di luar wilayah itu berlaku hukum Taurat. Tapi begitu saudara masuk wilayah itu, satu wilayah gitu ya, satu area itu, begitu saudara masuk, itu masuk dalam Kristus, maka tidak ada penghukuman lagi. Penghukuman yang mana diatur dalam hukum Taurat itu ditiadakan atau dibatalkan. Jadi pengertian batalnya itu bukan berarti Tauratnya hilang atau Tauratnya ditiadakan. Tidak, saudara. Tapi karena ada jalan yang lain, yaitu di dalam Kristus. Nah, saudara, ayat yang ketiga dari Roma 8, coba ditayangkan ayatnya. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena tak berdaya oleh daging. Jadi begini saudaraku, manusia itu berdosa, Allah itu menurunkan hukum Taurat supaya setiap orang yang melakukan dengan setia dan tak bercacat, orang itu bisa diselamatkan. Itu tujuan hukum Taurat. Tetapi manusia pada hakikatnya adalah daging yang tidak mungkin dapat memenuhi tuntutan hukum Taurat. Ya, di situ dikatakan sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat. Hukum Taurat sebetulnya tujuannya apa? Menyelamatkan kan? Menyelamatkan manusia supaya tidak binasa, tidak dihukum kan begitu, supaya tidak masuk neraka gitu ya. Ini ada hukum. Ayo patuhi. Tetapi gagal hukum Taurat ini. Saya sebut gagal itu dalam arti tidak mungkin hukum Taurat itu bisa menyelamatkan manusia. Karena manusia adalah daging yang sudah terjual pada dosa. Nah, kemudian setelah koma dikatakan telah dilakukan oleh Allah. Nah, Tuhan bikin cara lain. Yaitu apa? Setelah tiba waktunya, dengan jalan mengutus anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia. Anak Allah datang dalam daging. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Tuhan Yesus pada waktu lahir hari Natal itu daging. Ya, tapi dia bedanya dengan kita tidak ada dosa. Ya, jadi dia lahir kudus tanpa dosa. Sampai hari matinya sebagai manusia dia tanpa dosa. Karena dia tanpa dosa, maka dia dapat menjadi penebus. Nah, di dalam Taurat, saudaraku, kita harus ngerti ya, Taurat itu isinya bukan hanya peraturan-peraturan 10 hukum Allah, kemudian ada peraturan harus begini, harus begitu, tetapi juga ada peraturan tentang korban. Nanti ya, korban bakaran lah, korban sembelian, korban penebus dosa, dan sebagainya. Nah, korban itu digenapi oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib. Rasul Paulus katakan domba Paskah kita sudah tersembelih. Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, yang memikul, mengangkut dosa dunia. Itulah Tuhan Yesus. Dia datang, putra Allah, menyelesaikan akan masalah
hukum Taurat, digenapi. Karena hukum Taurat itu mewajibkan orang yang berdosa harus mempersembahkan korban. Dan korbannya, domba Allah yang sesungguhnya, sudah datang. Yaitu Tuhan Yesus, dan sudah tersembelih korban itu. Nah, saudara mau percaya atau tidak pada Yesus Kristus Tuhan yang menggenapi hukum Taurat ini? Nah, di situ dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa, seakan-akan dia itu, ya bukan seakan-akan, memang dia persis seperti kita, daging. Tuhan Yesus darah daging. Dia mengucurkan darah, dia disiksa, dianiaya, dia disalibkan, darah keluar. Jadi dia daging dan darah, dia merasakan akan semua apa yang dialami oleh manusia. Cuma bedanya manusia itu berdosa, dia tidak berdosa. Tapi dia serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam dagingnya. Jadi semua dosa itu ditanggung oleh Tuhan Yesus. Nah, ayat 4 dari Roma 8, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang percaya kepada Dia, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Itu nanti pelajaran hidup menurut roh. Saudara ngerti ya? Di sini Rasul Paulus tidak berkata bahwa hukum Taurat itu dibatalkan atau dihilangkan. Hukum Tauratnya tetap ada. Bahkan kalau kita lihat ya, Roma 7 ayat 12. Roma 7 ayat 12. Jadi hukum Taurat adalah kudus. Itu kata-kata Paulus. Jadi kalau ada tuduhan Paulus itu bertentangan dengan ajaran Tuhan Yesus, bahwa hukum Taurat itu dibatalkan oleh Paulus, dia ngelawan akan perkataan Tuhan Yesus, itu nggak benar. Dia katakan hukum Taurat itu adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Kemudian ayat 14, ya, Roma 7 ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging. Nah, ini tadi yang saya sudah jelaskan di dalam Roma 8 ayat 3 tadi. Kita ini daging, sehingga hukum Taurat yang niatnya mau memerdekakan kita, mau menyelamatkan kita, tidak bisa melakukan itu. Jadi hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan kita karena kita harus menggenapi akan tuntutan hukum Taurat itu dengan perbuatan-perbuatan. Dan kita gagal. Tidak ada orang yang bisa. Itulah sebabnya Paulus berkata, ini loh bedanya antara kasih karunia dalam Yesus Kristus, semua yang dikerjakan oleh Dia, kamu percaya pada Dia, dan kamu ada di dalam Dia, dalam Kristus, kamu diselamatkan. Tapi orang yang mau hukum Taurat, ya masih kembali lagi ya saudara pada ayat emas yang sering kali saya sampaikan, yaitu Galatia 5 ayat 4. Kamu lepas dari Kristus kalau kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Yaitu Galatia 5 ayat 4 itu luar biasa. Kamu hidup di luar kasih karunia. Benar, saudaraku. Jadi pandangan kita terhadap Taurat itu seperti itu. Ini memang kudus, ini memang benar, ini memang baik dan benar. Dan itu rohani. Tapi aku yang terjual pada dosa, di bawah kuasa dosa. Aku daging. Aku nggak mungkin bisa memenuhi hukum Taurat. Jadi kalau ada orang Kristen kemudian mengajarkan kamu harus begini, harus begitu dari hukum Taurat, itu berbahaya sekali, saudaraku. Kita harus merdeka dulu, nanti kita memandang hukum Taurat itu dalam pengertian yang baru sebagai petunjuk tuntunan dalam makna rohani. Ya, itulah yang disebut diberlakukanlah hukum roh yang memberi hidup. Memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut, dari hukum Taurat. Nah, saudaraku, saya akan akhiri dengan ilustrasi arti hukum Taurat. Ini sudah pernah saya sampaikan dalam satu pelajaran, judulnya 2 macam suami. Ya, memang di sini Rasul Paulus menceritakan sebuah ilustrasi, memberikan sebuah ilustrasi tentang
hukum pernikahan, saudara. Saya bacakan ya, Roma 7 ayat 1. Nanti kita jadi jelas tentang perbedaan Taurat dan kasih karunia dalam Kristus. Ayat 1. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum. Paulus itu ahli hukum, saudaraku ya. Dia orang Farisi. Bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Kemudian ayat 2, ya kalau hukum itu, kalau orangnya sudah mati kan hukumnya nggak berlaku. Mau nuntut sama kuburan kan tidak mungkin. Itu ya, betul ya saudara. Ya yang sederhana aja. Misalnya terjadi pembunuhan. Kemudian korban ini mati begitu ya. Kemudian polisi menyelidiki siapa pembunuhnya. Seorang wanita mati, pembunuhnya siapa? Ternyata suaminya sendiri. Tapi sang suami ini bunuh diri. Ditemukan mati juga. Case close. Betul ya? Jadi hukum itu berlaku selama orang itu masih hidup. Nah, itu yang dimaksud. Kemudian ayat 2. Nah, ini menarik. Perhatikan. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya selama suaminya mengikatnya kepada suaminya itu. Ya, logis banget, saudaraku. Selama suami hidup, hukumnya tetap berlaku, dia terikat pada suami. Tapi kalau suaminya mati, dia bebas dari hukum. Jadi ayat 3, jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina. Kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Nah, ada seorang wanita, nanti saya jelaskan bahwa suami pertama yang dimaksud ini adalah hukum Taurat. Seorang wanita itu adalah manusia kita, saudaraku. Menikah dengan suami yang pertama, yaitu hukum Taurat. Hukum Taurat ini keras, tegas, daftar tuntutannya lengkap, dan dia perfeksionis. Tidak boleh meleset sampai Tuhan Yesus pakai satu iota atau satu titik pun nggak bisa dihilangkan. Itu kan saking ketatnya hukum itu. Nah, si istri, ya yaitu kita manusia yang di bawah hukum Taurat ini, coba memenuhi tuntutan suami. Tapi kelihatan bodohnya. Karena ya itu tadi, kita daging ini suci. Mau ngerjakan hal-hal yang tidak mampu dilakukan, bersifat rohani kan. Jadi gagal, dan gagal frustrasi si istri ini. Dia tahu bahwa dia gagal memenuhi tuntutan suami pertama, yaitu hukum Taurat. Nah, kemudian dia mikir, caranya gimana ya aku bisa lepas dari ikatan terhadap suami ini. Hukum menyatakan bahwa kalau suaminya masih hidup tidak bisa. Padahal Tuhan Yesus sendiri katakan satu iota, satu titik pun nggak bisa dihilangkan. Dan dikatakan bahwa nggak mungkin dibatalkan. Pernikahan itu nggak mungkin batal selama suaminya hidup. Ya sudah, frustrasi. Gitu ya. Nah, tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum. Ya itu dinanti-nanti. Ayo suamiku kapan engkau mati? Ora mati-mati. Paham ya saudara ya? Sebab hanya dengan kalau suaminya mati, maka ia tidak dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Nah, laki-laki lain yang dimaksud siapa saudara? Ada laki-laki lain yang nanti menjadi suami kedua, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kalau suami kedua ini beda banget sama suami pertama. Suami pertama hanya bisa berpeluk tangan dan menuntut. Aturan sudah dibuat, ayo kamu lakukan. Salah, gagal. Itu yang terjadi, frustrasi istri ini. Sementara suami kedua penuh kasih dan karunia.
penuh dengan kasih dan belas kasihan. Dia mencintai tanpa tanpa pamrih, dengan kasih dia menuntun. Gagal di sini, ayo aku ajari kamu supaya kamu jadi benar. Begini caranya. Kalau kamu nggak bisa, aku yang melakukan. Itulah suami kedua. Jadi bayangkan saudaraku, ini istri masak-masak, gagal terus. Suami yang pertama cuma bisa menghukum. Sementara suami kedua itu datang, kalau masak dia bilang itu salah loh istriku, sayangku itu salah. Mestinya begini, coba aku kasih contoh. Nah, bayangkan saudaraku, ya pasti wanita siapa yang nggak pengen untuk ganti suami gitu ya. Tapi kan nggak mungkin kan gitu. Nah, kuncinya ada di ayat 4. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia, milik Kristus Yesus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati agar kita berbuah bagi Allah. Saudaraku, dalam ayat ini jelas. Karena Tauratnya itu kekal sifatnya, Tauratnya itu baik, kudus, rohani, dan tidak bisa dihilangkan, satu iota pun, satu titik pun nggak bisa dihilangkan, dia nggak bisa dibatalkan. Cara membatalkan ikatan kita dengan Taurat cuma satu, yaitu dia nggak mungkin mati, aku yang mati. Si istri ini berarti, ya sudah aku yang mati, dengan kematianku. Nah, maka dari itu kalau saudara pelajari akan makna dari baptisan, baptisan itu artinya kita dikuburkan bersama-sama dengan Dia dalam baptisan oleh kematian. Jadi kita ini mati bersama Kristus. Supaya apa? Supaya kita bangkit dalam hidup baru bersama dengan Yesus Kristus, suami kedua. Kalau sudah bersama dengan suami kedua, tanda kutip, ya sudah, lupakan suami pertama. Karena sudah pernah gagal, itu Paulus. Sudah lepas. Batal itu maksudnya batalnya ikatan. Paham ya saudaraku? Jadi suaminya tetap hidup. Sampai akhir zaman tetap hidup. Suami pertama maksudnya. Tapi kita tinggal di dalam Kristus. Melalui kematian. Nah, itu digambarkan dalam satu prophetic act, yaitu dibaptiskan. Nah, itu kan ada ya. Itu dengan demikian Roma 6 ayat 4. Atau 3 dulu ya, Roma 6 ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia. Kalau dikubur misalnya sudah mati kan saudara, kalau masih hidup masa dikubur. Oleh baptisan dalam kematian supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi makna dari lepas hukum Taurat, makna dari batalnya hukum Taurat dalam kehidupan kita umat Tuhan, itu seperti itu yang dimaksud oleh Paulus. Jadi kalau ada tuduhan bahwa Rasul Paulus itu penyesat karena dia bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, enggak demikian. Saudara yang mengikuti dengan seksama akan pengajaran ini, faham, dan saya harap saudara tidak goyah dan tidak bingung. Ya, haleluya, Tuhan Yesus memberkati.